Sesungguhnya, pada saat kita berjualan itu adalah teknik komunikasi. Pada saat kita berinteraksi dengan konsumen, itu adalah sebuah komunikasi. Makanya, kalau rekan-rekan sering tidak mengalami kesepakatan atau gagal dalam berjualan, rekan-rekan mungkin gagal dalam berkomunikasi. Seperti apa komunikasi yang baik? Dan seperti apa sih sebenarnya komunikasi yang bisa menciptakan kesepakatan? Kita tonton videonya setelah intro berikut ini. Komunikasi pada dasarnya adalah sebuah pencapaian ide, dan tujuan dari komunikasi itu sebenarnya ingin mencapai sebuah kata setuju. Oke? Setuju tentang apa sih, Pak? Ya, pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, itu sebenarnya kita ingin mencapai persetujuan antara kita yang memberikan pesan dengan orang yang menerima pesan. Persetujuan itu bisa macam-macam. Kesepahaman tentang ide yang kita miliki, kesepakatan tentang apa yang kita ingin katakan kepada mereka, tentang pernyataan yang kita ingin sampaikan. Dan yang level yang lebih tinggi lagi adalah kesepakatan agar mereka mau melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan. Itu adalah komunikasi. Pada dasarnya merupakan sebuah teknik negosiasi untuk mencapai ke sebuah persetujuan, bukan? Nah, itu adalah dasar dari sebuah komunikasi. Dan dalam teknik komunikasi, teori komunikasi, itu terdiri dari 3 hal, yaitu pemberi pesan, lalu pesannya tersebut, dan penerima pesan. Ada 3 hal yang mendasari komunikasi, yaitu penerima pesan, pesannya tersebut, dan penerima pesan. Faktor yang ketiga adalah sang penerima pesan. Nah, ini adalah faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Karena sang penerima pesan mungkin memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Sang penerima pesan memiliki kondisi emosi atau situasi yang ternyata memang tidak sedang kondisi yang optimal lah pada saat menerima pesan, berkomunikasi dengan kita. Bisa juga dia memiliki sudut pandang, bisa memiliki mindset yang berbeda dengan kita. Nah, makanya itu adalah tugas kita sebagai pemberi pesan untuk mempelajari siapa sih penerima pesan kita. Banyak sekali hal yang terjadi karena misalnya seperti ini, dari nada bahasa. Dari nada bahasa orang-orang tertentu yang ada di Indonesia memiliki nada yang kedengarannya terlalu kasar, terlalu membentak-bentak. Nadanya terlalu tinggi bagi orang-orang di Pulau Jawa, di mana orang-orang Pulau Jawa sering menggunakan bahasa yang kalem, yang pelan-pelan, yang rendah nadanya. Terjadi kesalahpahaman. Jadi apabila rekan-rekan ingin berkomunikasi dengan orang lain, perhatikan kira-kira latar belakang mereka seperti apa. Kita gunakan gaya bahasa mereka agar pesan yang sudah kita buat diterima dengan benar. Kita pelajari latar belakang mereka. Apakah mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi? Kalau tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kita gunakan bahasa yang sederhana. Jadi perhatikan bahwa ada 2 hal yang bisa kita kendalikan, tapi ada 1 hal yang benar-benar tidak bisa kita kendalikan, yaitu orang yang sebagai penerima pesan. Nah, lalu bagaimana, Pak? Kalau gitu masih ada kemungkinan komunikasi kita tidak efektif, kita susah mendapatkan kesepahaman. Oleh karena itu, ada yang keempat, yaitu konfirmasi. Konfirmasi seperti apa? Nah, yang harus rekan-rekan lakukan adalah tanya balik tentang apa yang sudah kita berikan. Kita sudah membuat pesan yang bagus, kita sudah menyampaikan secara bagus, bertemu langsung. Nah, orang penerima pesan tadi yang ketiga ini tidak paham. Mungkin sangat tidak paham dengan apa yang telah kita sampaikan, walaupun kita sudah merencanakan dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu memberikan konfirmasi. Seperti apa sih? Tanya balik. Pak, menurut Bapak, bagian mana yang menurut Bapak masih belum dipahami nih? Bisa juga nanya. Jadi, apa yang telah saya tawarkan, solusi yang telah saya berikan, menurut Bapak, apakah itu solusi yang baik? Berikan, tanyakan kepada dia. Bagian mana yang kira-kira kecepatan nih, Pak? Menurut Bapak, apakah solusi yang saya tawarkan itu menarik?
Tanya-tanya hal yang seperti itu. Apakah ada yang masih bingung nih buat Bapak? Tanyakan juga hal yang seperti itu. Apakah saya bisa melakukan untuk ke tahapan selanjutnya? Apakah kita bisa langsung tanda tangan kontrak, Pak? Apakah Bapak akan segera DP? Nah, itu sebuah konfirmasi. Ingat, salah satu karakter dari seorang sales adalah inisiatif. Mau bertanya. Apabila si penerima pesan itu masih belum ngerti, kita pastikan konfirmasi. Hati-hati, kita sering merasa sudah menawarkan dengan total, dengan luar biasa, dengan full. Apa yang menurut kita sudah benar, cara penyampaian kita sudah benar, menurut kita, menurut saya. Padahal penerimaan orang tersebut bisa sangat berbeda. Oleh karena itu kita memerlukan konfirmasi. Sell dan tell. Oke, kita sudah tahu bahwa kita ingin mencapai persetujuan. Nah, untuk komunikasi biasa, komunikasi sehari-hari, sebenarnya kita hanya tell atau hanya menjelaskan. Biasanya kita hanya tell atau menjelaskan. Sedangkan dalam komunikasi bisnis atau sales, itu kita melakukan sell. Sell atau menjual. Oke? Kita sebenarnya menjual ide. Karena yang kita inginkan adalah penerima pesan itu melakukan apa yang kita katakan. Betul? Nah, jadi yang harus kita berikan kepada sang penerima pesan adalah why. Apabila kita hanya mengatakan what dan how, maka yang kita terima dari sang penerima pesan sekedar, oh iya, saya paham. Ya sudah. Karena kita hanya menjelaskan what. Kita hanya menjelaskan how. Oh ya sudah. Oh berarti memang begitu caranya. How. What itu adalah sebuah pertanyaan apa. Seringkali pada saat kita memberikan penawaran, kita memberikan solusi, ya sudah, berarti solusinya adalah seperti ini. Contoh, ada seseorang yang membutuhkan tas untuk souvenir kantornya. Ya sudah, kita kasih tahu bahwa solusinya adalah tas jinjing atau tote bag. Ya sudah. Apakah dia akan memesan nama kita? Tidak. Karena Anda hanya menjelaskan what-nya saja, apa. Ya sudah. Setelah itu, dia tidak memesan kepada kita. Atau terjadi seperti hal yang kedua, yaitu how. Rekan-rekan hanya menjelaskan bahwa, oh, kalau gitu, tas jinjing, kalau Anda membutuhkan souvenir untuk kantor, Anda bisa memesan dengan tas jinjing. Gimana? Ya sudah, pesan saja kepada saya. Ya sudah, how. Tapi itu tidak memberikan alasan kenapa dia harus memesan kepada Anda. Dia juga bisa berpikir, loh, ya sudah, kenapa saya harus memesan sama kamu? Saya bisa memesan dengan orang lain, bukan? Karena Anda hanya menjelaskan how-nya, yaitu bagaimana dia bisa mendapatkan tas jinjing sebagai souvenir kantornya. How. Terjadi kesepakatan? Tentu. Dia mengerti tentang solusinya, yaitu memberikan tas souvenir. Dia mengerti bagaimana cara mendapatkannya. Ya sudah, pesan kepada produsen tas. That's it. Tetapi dia tidak memesan kepada Anda. Oleh karena itu, saya tekankan rekan-rekan harus menjual dengan why. Why? Kenapa? Kenapa harus memesan kepada Anda? Itu yang harus ditekankan. Kenapa mereka harus memesan kepada Anda? Why? Anda harus menjelaskan tentang why. Kenapa mereka harus memesan kepada Anda? Jelaskan. Oh ya, solusi yang Anda tawarkan adalah rekan kerja Anda harus membeli tas jinjing. Itu adalah solusi what. Memenuhi what-nya saja. Lalu bagaimana? Ya sudah, sekedar pesan aja kepada produsen tas pesanan. Itu how, cara mendapatkan tas tersebut. Selanjutnya, rekan-rekan harus menjelaskan why-nya. Oh, pesannya kepada saya saja. Jelaskan. Kalau rekan-rekan menjelaskan kepada
teman kerja kantor misalnya yang membutuhkan tas jinjing, rekan-rekan bilang, "Pak, kalau pesan dengan orang lain, belum terjamin. Kalau pesan dengan saya, kan kita sudah kenal nih. Saya tidak akan bohong kepada Bapak. Saya akan memberikan yang terbaik. Karena kan kita kenal. Bapak sering bantu saya juga saya akan dengan senang hati membantu Bapak." Why? Rekan-rekan juga bisa menjelaskan, "Oh iya Pak, karena saya adalah partner dari asalonline.com yang sudah jelas reputasinya." Atau rekan-rekan bisa menunjukkan nih hasil kerja yang dari partner saya, itu sudah 10 tahun menghasilkan tas, sudah memiliki banyak klien, ratusan klien. Rekan-rekan menjelaskan why, kenapa harus memesan kepada Anda, kenapa orang-orang lain, calon pembeli harus memesan kepada Anda. Jelaskan melalui why-nya, kenapa. Nah, apabila rekan-rekan sudah menjawab why, kenapa harus memesan kepada Anda, maka calon pembeli akan memikirkan, mempertimbangkan kenapa harus memesan kepada Anda. Dan why ini yang menjadi alasan untuk mereka bertindak untuk membeli kepada rekan-rekan. Jadi jelaskan mengenai why. Saya mau ambil contoh yang lebih sederhana lagi deh. Kalau di bidang tas mungkin agak bingung. Kita ambil contoh misalnya rekan-rekan memiliki seorang anak. Dan anak tersebut masih main gadget, nggak segera mandi. Dan rekan-rekan ingin supaya anaknya Anda segera untuk mandi. Apa yang biasanya rekan-rekan lakukan? Ya, biasanya rekan-rekan hanya ngomong bahwa, "Nak, ayo segera mandi." Itu adalah what. "Nak, jangan main gadget terus." Itu adalah what. "Nak, bajunya sudah ada, airnya sudah ada. Kamu segera letakkan gadgetnya dan pergi mandi." Itu menjelaskan bagaimana. Betul? Bagaimana caranya untuk mandi dan berhenti dari main gadget. Apakah itu mendasari supaya dia melakukan apa yang rekan-rekan inginkan? Tidak. Caranya seperti apa? Gunakan why. Contohnya seperti ini. "Nak, ayo segera mandi. Kalau kamu mandi sebelum jam 7, ibu akan buatkan ayam goreng kesukaan kamu." Nah, itu sebagai alasan supaya anak Anda mengikuti apa yang Anda inginkan. Betul? Rekan-rekan juga bisa ngomong, "Nak, kalau misalnya kamu mandi sebelum jam 7 nih, gadgetnya segera diletakkan, kita akan pergi ke taman safari misalnya. Ke kebun binatang." Itu akan mendasari supaya dia terus bergerak. Atau rekan-rekan sudah jenuh nih, harus tegas. Ya sudah, "Nak, letakkan gadgetnya, segera mandi, atau ibu akan berhentikan uang jajan kamu." Jadi alasan, "Oh iya ya, kalau saya ingin terus mendapatkan uang jajan, maka saya harus segera mandi dan berhenti main gadget." Atau lebih parah lagi, menghukum misalnya, "Nak, letakkan gadget kamu, segera mandi, atau gadget itu ibu sita." Beres? Beres. Nah, itu adalah teknik why. Kenapa dia harus melakukan apa yang rekan-rekan inginkan. Kalau sekedar nyuruh, sekedar ngasih tahu caranya, itu tidak akan membuat penerima pesan melakukan apa yang Anda inginkan. Jadi gunakanlah why. Yang selanjutnya dalam komunikasi yang sering kita lupakan adalah kesan. Oleh karena itu, saya berkali-kali menyatakan kepada rekan-rekan bahwa rekan-rekan harus memiliki kesan yang baik. Rekan-rekan harus memiliki kesan yang baik. Sang penerima pesan harus melihat bahwa kita memiliki kesan yang baik. Kita adalah orang yang baik buat mereka. Hal ini sangat penting. Apabila sang penerima pesan sudah tidak suka dengan kehadiran kita, maka apapun yang kita katakan itu akan menjadi percuma. Cara penyampaian yang baik pun akan menjadi percuma karena sang penerima pesan sudah tidak suka dengan kita. Hal yang berkebalikan, apabila sang penerima pesan sudah suka dengan kita, merasa akrab dengan kita, memiliki silaturahmi dengan kita, merasa kita adalah sahabat, kita memberikan solusi kepada mereka, tentu saja mereka dengan senang hati menerima setiap pesan yang kita berikan, setiap penawaran yang kita berikan. Kedatangan kita justru diharapkan. Betul? Oleh karena itu, kesan itu sangat penting, rekan-rekan.
buatlah personal branding yang baik. Apabila sang penerima pesan itu melihat bahwa rekan-rekan kompeten dalam memproduksi tas, rekan-rekan memiliki backup produksi yang kuat, yaitu asraonline.com, maka pemberi pesan atau penerima pesan yang mendapatkan penawaran itu akan dengan senang hati memesan kepada Anda. Tidak perlu terlalu banyak memberikan pesan-pesan yang benar-benar diatur. Cara penyampaian juga tidak perlu begitu penting karena mereka sudah memiliki kepercayaan kepada Anda. Oleh karena itu, rekan-rekan harus belajar tentang personal branding di video-video yang kami bagikan selanjutnya. Itu yang disebut dengan halo effect, bahwa apa yang mereka lihat dari kita itu akan mempengaruhi sepanjang komunikasi kita dengan klien. Nah, apabila rekan-rekan suka dengan video seperti ini, rekan-rekan belajar banyak tentang hal-hal bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, rekan-rekan bisa klik tombol subscribe dan memberikan like kepada video ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya untuk mendapatkan info-info menarik mengenai bisnis dan juga dropshipper. Bersama saya Roy Biantoro, sampai ketemu di video selanjutnya.